Hai The Brits, welcome back to ICC online service kita sore hari ini. Wow, good to see you again di ibadah online kita hari ini. So, berapa banyak yang siap untuk memulai ibadah kita sore hari ini? So, sebelumnya mari kita siapkan catatan kita hari ini, karena saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa banget yang buat kita banget secara personal. Dan jangan lupa juga untuk kita siapkan hati kita, because this is the day that the Lord has made. Let us pray. Kami bersyukur bahkan bersuka cita Tuhan buat sore hari ini yang luar biasa, karena Tuhan udah menjadikan hari ini spesial untuk kami boleh mendapatkan, untuk kami boleh terhubung kembali dengan Tuhan kami yang besar. Berkati setiap hati yang hari ini akan mengikuti ibadah online. Kami memberikan yang terbaik, atensi yang terbaik, fokus yang terbaik, bahkan semangat kami hanya untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Enjoy the service, The Brits. Come on church, mari kita bernyanyi buat Tuhan. Senang banget bisa ibadah lagi. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, go. Yesus, kami mau merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih udah menang bagi kami Tuhan. Kami mau celebrate your victory, Lord. Yes, Jesus. Come on semua. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua mau tunduk padanya. Yes, Lord. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, angan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Yes, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Yeay. Woo. Come on, sing it. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Kau salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini.
membebaskanku, kemenanganku. Come on, sing it. Oh, 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 kemenanganku. Oh, 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 kemenanganku. Come on, sing it out. Oh, 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 kemenanganku. Yes, Jesus. Oh, 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 kemenanganku. Come on, sing. Oh, yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yes, Jesus, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Yes, Jesus, Kami berikan kemuliaan buat Engkau Tuhan. Engkau yang menang dari maut, Engkau yang menang buat kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes Jesus, we thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, berkat salib-Mu Tuhan kami diterima masuk ke keluarga Tuhan. Dan bukan hanya itu, Engkau memberikan roh-Mu buat kami Tuhan. We thank you Lord Jesus. Dan sekarang Tuhan, biar kami datang lagi Tuhan ke tahta kasih karunia-Mu, dan kami mau meminta curahan Roh Kudus Tuhan. Biar curahan-Mu Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Yes Jesus. So ICC ini lagu baru, kita baru buat sekitar beberapa minggu yang lalu. Mari kita nyanyikan, dan sambil kita bernyanyi, mari kita berdoa supaya kita, setiap dari kita mengalami yang namanya personal revival. Personal revival. Kalau Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudusnya waktu hari Pentakosta dulu, Tuhan juga bisa mencurahkan Roh Kudusnya supaya kita hidup penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan, penuh dengan gairah, penuh dengan apinya Tuhan. Are you ready? Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kami mengharapkan curahan Roh-Mu Tuhan. Yes, Lord. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Ku percaya. Ku percaya Kau bekerja di setiap nafasku. Ku nantikan kuasa-Mu di setiap langkahku. Berhembuslah, mengalirlah, penuhi hidupku. Curahkanlah, pulihkanlah. Mari bersorak buat Tuhan. Lord Jesus. Oh, oh, oh,
Engkau yang awal. Kau yang awal dan yang akhir. Kau Bapa yang kekal. Ku perlukan hadirat-Mu, tinggal di dalamku. Berhembuslah, mengalirlah, penuhi hidupku. Curahkanlah, pulihkanlah. Kamu sing. Yes Tuhan, kami menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari tangkap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Yes Jesus, curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, segarkan jiwa kami. Oh yes Jesus. Come on, mari jemaat Tuhan, minta dengan imanmu. Come on, sing it. Curahkan roh-Mu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan roh-Mu, nyatakan hati-Mu, Yesus yang ku mau, hidupku bagi-Mu. Sing it. Curahkan roh-Mu, penuhi hatiku. Come on, sing it. Hatiku berseru, curahkan roh-Mu, nyatakan hati-Mu, Yesus Kau yang ku mau, hidupku bagi-Mu. Kau sing it. Curahkan roh-Mu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan roh-Mu, nyatakan hati-Mu, Yesus yang ku mau, hidupku bagi-Mu. Yes Jesus. Kami agungkan Engkau. Yes Jesus. Yes Lord Jesus, kami inginkan Engkau Tuhan. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Nisi Tuhan. Engkau penyembuh kami Tuhan. Roh-Mu menyembuhkan kami. Engkau memperlengkapi kami Tuhan, bahkan Engkau Tuhan, Engkaulah keinginan kami Tuhan Yesus. Yes Jesus. Mari jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan ini lagi. Berhembuslah, mengalirlah. Pernyanyikan sama-sama. Berhembuslah, mengalirlah, penuhi hidupku. Curahkanlah, pulihkanlah, oh Yesus.
curahkanlah, pulihkanlah. Pulihkan kami dengan roh-Mu Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah, penuhi hidupku. Curahkanlah, pulihkanlah. Come on jemaat Tuhan, mari sorak-sorai. Curahkan roh-Mu, curahkan roh-Mu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan roh-Mu, nyatakan hati-Mu, Yesus yang ku mau, hidupku bagimu. Curahkan roh-Mu, penuhi hatiku, segarkan jiwaku, hatiku berseru. Curahkan roh-Mu, nyatakan hati-Mu, Yesus yang ku mau, Tuhan, hidupku bagimu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Kami merindukan Engkau, Tuhan. Kami merindukan Engkau, Roh Kudus. Penuhi hati kami, Tuhan. Biar dalam keluarga kami, biar dalam hidup pribadi kami juga, kami ingat lagi akan kasih mula-mula kami. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami berjalan di dalam Roh Kudus. Dan cuman saat kami jalan sama Engkau, Tuhan, kami bisa resist keinginan daging. Biar benar, Tuhan, setiap hidup kami, Tuhan, kami menghidupi hari-hari kami, Tuhan, untuk nama-Mu yang besar, Tuhan. Speak to us, Lord, pimpin kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo ICC, ada update penting nih. So, beberapa bulan ini kita lagi kirim satu pastor kita, yaitu Pastor Rico, untuk pergi ke satu kota di satu pulau untuk melihat dan membangun komunitas di sana. Dan tempat itu adalah Bali. Siapa sih yang nggak tahu Bali dan siapa sih yang nggak mau ke Bali? It is one of the greatest holiday destination. Nah, gimana kalau kita ngintip bentar ke sana? Let's go to Bali. Halo ICC, selamat pagi dari Bali. Wah, udah lama nih, aku kangen banget sama Bandung. So, beberapa bulan ini aku diutus ke Bali. Dan hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Bali. Oke? So, kita kemana aja, ikutin aja perjalanan aku hari ini. Oke, ini Grabnya sudah datang. Selesai aplikasi, Pak. Oke, here we go.
Oke guys, sekarang kita lagi ada di Pasar Seni Sukawati. Oke, so buat teman-teman kalau mau nyari pernak-pernik ataupun barang-barang seni, kalian boleh ada di sini. Oke, kita ada di Makeng, sop ikan paling enak di Bali. Oke, buat kalian juga kalau ke Bali jangan lupa juga mampir ke daerah Canggu. Di sini ada kafe namanya Penny Lane. Bagus banget buat family ataupun kalian kecil bareng sama teman-teman kalian. Minum dulu. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am. Oke, gua rasa cukup. Kita ada di Fins. Hari ini kita lanjut buat makan malam seafood di Jimbaran. Ikutin gua lagi ya. Oke, sehari ini kita mau makan seafood ya, makan malam. Let's go. Oke, makanan sudah datang. Mari kita makan. Enjoy. Nah, udah malam nih. Selesailah sudah jalan-jalan kita hari ini. Saya tetap bakalan ada di sini. Saya tunggu kalian. See you in Bali. Aduh, kepengen banget ya sih ke Bali. Pengen makan seafood, pengen main di pantai. Bersyukur banget ya, karena sekarang kita udah ada komunitas dan ada Pesta Riko di sana. Jadi, buat semua yang mau pergi ke Bali, nggak usah bingung cari lokasi hits dan local price. Pastinya aman sekarang kalau ke Bali. So, holiday sebentar lagi, yang mau ke Bali, please kontak Pesta Riko. Wow, amin. What a great praise and worship. Hadirat Tuhan kerasa banget ya. Pastinya karena ada orang-orang yang luar biasa yang udah mau melayani untuk adanya ibadah online yang keren banget ini. So, kita kasih apresiasi yuk untuk semua volunteers yang udah melayani dengan ketik di kolom chat. Thank you volunteers. Kita juga mau welcome setiap teman-teman baru yang pertama kali join di ibadah online service kita hari ini. You are not a stranger but part of our family. Kita sambut yuk dengan chat ketik di kolom chat. Welcome home. Setelah ibadah ini, teman-teman yang baru pertama kali join online service, jangan lupa untuk langsung klik icccchurch.online dan pilih ke bagian Newcomers Lounge. Kita di sana nggak sabar banget buat kenal kalian lebih dekat. Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman, pastiin kalian semua take notes ya. Yang pertama ada Kingmaker hari Minggu 17 Oktober akan membahas soal company development oleh Reza Yosafat. Lalu ada topik personal branding with Matias Ibo jam 7 malam on Zoom. Lalu yang kedua ada kelas digital marketing with Yohanes Aditjaya. Terus ada interview preparation with Vincent Finardi jam 8 malam on Zoom. Dan yang terakhir ada Worship Night hari Kamis tanggal 21 Oktober jam 18.30 premier di YouTube-nya ICC. Satu lagi ada Expand Class hari Minggu tanggal 31 Oktober jam 2 siang via Zoom. Masih excited? And now it's offering time. Mari kita lihat bareng-bareng satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita memberi.
Ayatnya di Matius 28 ayat 18. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Versi NIV-nya, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Sekali lagi, all authority in heaven and on earth has been given to me. Dari ayat ini aku dapetin semua hal yang kita miliki, entah itu jabatan, keahlian, bahkan harta benda lainnya, itu adalah kepunyaannya Tuhan. Semuanya dititipkan untuk kita kelola dan kembangkan. Hari ini, cek pengelolaan kita soal harta yang kita miliki, karena kualitas rohani seseorang dapat dipengaruhi oleh cara mereka mengelola uang dan harta. Billy Graham bilang bagus, "Give me a 5-minute with a person checkbook, and I will tell you where their heart is." Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Sebagai pengelola, kita harus senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan oleh sang pemilik. Jika kepercayaan pemilik bertumbuh, maka pertumbuhan harta kita juga dititipkan kepada pengelola akan bertumbuh. Hari ini kalau kita biasa bilang, "Tuhan, apa yang mau aku lakukan dengan uangku?" Yuk mari kita ganti dengan, "Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan atas uangmu ini?" Di Alkitab sendiri ada 500 ayat yang berbicara tentang doa. Kurang dari 500 ayat yang berbicara mengenai iman. Tapi ada 2350 ayat yang berbicara mengenai uang dan harta. So, hal ini penting banget buat kita kelola. Tuhan ingin kita menjadi pengelola, bukan pemilik. Dari ayat di atas, aku belajar kalau Tuhan menciptakan kita untuk jadi money master, bukan money lover. Kelola harta untuk kerajaan surga. Terakhir, ada satu formula yang mau aku bagiin ke kalian. Attitude ditambah dengan generosity akan menghasilkan abundance. Cara hidup mengelola yang baik ditambah hati yang generous akan menghasilkan buah kelimpahan. So, ICC Bridge hari ini, siapa yang mau mengalami pertumbuhan, berlipat gandaan, dan kelimpahan dalam hidup? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau limpahkan untuk kami hari ini. Ajar kami Bapa, biar kami bisa jadi pengelolanya Tuhan yang lebih baik lagi. Ajar kami untuk memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan yang jadi miliknya Tuhan. Kami minta hikmat ya Tuhan, biar Engkau memberkati kami dengan roh kreativitas untuk mengelola keuangan kami dengan lebih baik lagi. Kami siap menerima berkat Tuhan, janji-janjinya Tuhan yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikut tertera nomor rekening untuk persembahan dan persepuluhan untuk kalian yang di Bandung, Sydney, dan Jakarta. Dan kita juga ada QR Code untuk yang mau memberi pakai GoPay, Dana, atau OVO. So, selamat memberi. And now, saatnya kita siapin catatan kita karena ada satu pribadi yang luar biasa yang akan bagiin isi hatinya Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita sambut Paul William. Halo guys, apa kabar semuanya? It's good to see you again. Well, sepanjang bulan Oktober ini kita akan banyak bicara soal otoritas. Why? Karena at some point in our life we will lead. Tuhan menciptakan kita untuk memimpin. So, penting banget buat kita mengerti dan memiliki pemahaman yang benar soal otoritas. Well, bicara soal otoritas atau berkuasa, saya percaya setiap kita mau dong jadi pribadi yang berotoritas. Well, mungkin kamu nggak merasa kayak gitu, tapi mungkin kamu pernah ada di situasi di mana entah di sekolah, entah di klub futsal kamu, di klub basket kamu, atau di kampus, atau dimanapun. Tapi kamu mencoba untuk bersaing dan membuktikan sesuatu. Well, let me give an example. Waktu saya SMA dulu, ada beberapa posisi yang dikejar sama anak-anak SMA hari itu. Beberapa posisi itu adalah jadi kapten di tim futsal atau tim basketnya sekolah, atau at least jadi anggota di tim utamanya sekolah. Wih gila, itu bergengsi banget kan zaman-zaman itu. Dan jadi OSIS, terutama ketua OSIS. Dan hari itu karena saya nggak jago-jago banget untuk main futsal, percayalah dulu saya main futsal dan karena saya masih kurus,
Dan saya nggak bisa main basket sama sekali. Jadi hari itu saya pengen banget jadi anggota OSIS. So singkat cerita, saya mengajukan diri jadi OSIS. Dan ternyata masuk jadi kandidat ketua OSIS. Puji Tuhan. Dan hari itu, ini adalah posisi yang lumayan bergengsi di SMA saya. Kenapa? Karena as ketua OSIS hari itu, kita punya privilege untuk menentukan tempat outing atau karya wisatanya sekolah. Wih, singkat kata hari itu saya menang jadi ketua OSIS dan it's an amazing opportunity to lead. Well, saya percaya setiap kita pasti punya cerita yang berbeda soal otoritas. Punya pengalaman yang berbeda. Mungkin kamu nggak punya pengalaman sebagai ketua OSIS atau kapten di tim olahraga sekolah atau kampus kamu. Tapi kamu mungkin pernah punya pengalaman soal otoritas yang kayak gini misalnya. Kamu itu orang yang good influencer. Apapun yang kamu makan, kemanapun kamu pergi, atau apapun yang kamu lakukan, itu attract banyak banget orang. Pernah? Atau kamu seorang yang entrepreneur banget. Kamu memimpin banyak orang dan kamu itu hebat banget dalam memimpin diri sendiri. Atau bahkan ada bisnis. Atau otoritas di hidup kamu sesimpel kamu bisa nyetir sendiri. Kamu merasa berkuasa sesimpel itu. Waktu kamu akhirnya punya SIM sendiri dan bisa nyetir motor atau mobil sendiri dan gak disetirin lagi. Saya nggak tahu hal apa yang menurut kamu merasa berotoritas banget waktu melakukan hal itu. Somehow kita senang ada di posisi itu karena kita merasa bisa mengontrol sesuatu. Bahkan mungkin kita bisa mengontrol seseorang. Well, that's okay. Tapi hari ini kita perlu lihat apa yang Alkitab bilang soal otoritas. Kita buka yuk di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Dibilang kayak gini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, ternyata jelas banget bahwa sejak awal manusia ada dan kita diciptakan untuk memimpin atau untuk berkuasa. Tapi kita bukan hanya diciptakan untuk berkuasa aja, kita diciptakan untuk berkuasa dalam gambar dan rupanya Tuhan. So, kita bisa memimpin dan memakai otoritas kita dengan baik. Kita perlu banyak belajar soal hal ini dari Alkitab. Mungkin beberapa dari kita mendapat gambaran otoritas yang salah karena pengalaman hidup kita. Misalnya ada otoritas atau kekuasaan di atas hidup kita yang seharusnya membebaskan dan menolong orang. Justru malah dipakai untuk sesuatu yang otoriter atau bahkan melukai seseorang. Yang seharusnya membawa perdamaian, justru membawa orang penuh dengan ketakutan. Otoritas yang harusnya berkorban dan mementingkan kepentingan bersama, malah mementingkan kepuasannya sendiri. So, mungkin ini gambaran-gambaran yang merusak gambaran kita tentang otoritas. Entah itu di rumah, di sekolah, di komunitas, atau bahkan mungkin di gereja. Tapi bersyukur ada satu pribadi yang kasih kita gambaran yang benar soal gimana otoritas seharusnya. Siapa dia? Of course, the one and only Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Yesus hari itu, di tengah banyaknya pemimpin agama hari itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang hari itu berjuang untuk memperbesar kekuasaannya dengan menjatuhkan orang lain. Yesus berlaku sebaliknya. Tuhan Yesus sampai dibunuh bahkan hari itu dan bangkit kembali karena orang-orang itu nggak suka cara Yesus memimpin atau berotoritas. Padahal kamu tahu gak seberapa berkuasanya Tuhan Yesus? Kita buka di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Dibilang kayak gini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Lewat ayat ini aja kita tahu ya,
Seberkuasa apa Tuhan Yesus. He rule all the universe. Semua hal dan segalanya ada di bawah otoritasnya Tuhan Yesus. Nah, hal yang menarik, dengan semua otoritas yang dia punya itu, justru Tuhan Yesus melakukan hal yang kebalikan dari apa yang para ahli Taurat dan orang Farisi dan bahkan dunia tunjukkan soal otoritas. Apa yang Yesus lakukan? Dia menghargai dan menghormati wanita. Waktu dunia hari itu belum menghargai dan menghormati wanita. Dia nggak oke-oke aja sama sistem yang bobrok dan korup hari itu. Dia bahkan menyembuhkan orang yang sakit dan terluka. Dia bergaul sama orang-orang yang dijauhi sama dunia. Dia mengampuni orang yang bersalah sama dia. Bahkan dia bergaul sama orang-orang yang dibuang dan diasingkan. Dari hal ini kita belajar, dia nggak pernah memakai otoritas yang ada untuk membuat seseorang merasa kecil, atau merasa nggak pantas, atau bahkan menyingkirkan seseorang. Well, kalau hari ini ada beberapa dari kita yang mungkin selama ini punya gambaran yang salah soal otoritas, entah dimanapun itu, di rumah, di sekolah, di pertemanan, atau bahkan mungkin di gereja. Hari ini, Tuhan Yesus kasih lihat kita seperti apa sebuah otoritas yang seharusnya. Waktu kita bisa melihat sebuah otoritas dengan benar, itu bukan hanya untuk mengubah respon kita jadi lebih baik, tapi ini akan membuat kita ke depannya bisa memakai otoritas dengan benar. So, apa yang kita harus lakukan biar kita one day bahkan bisa memimpin dengan lebih baik? Yang pertama, think about Jesus. Mari pikirkan apa yang Yesus lakukan. Kita tahu bahwa Yesus adalah otoritas yang patut dicontoh, benar nggak? So, hari ini sebelum kamu melakukan apapun soal otoritas dalam hidup kamu, coba pikirkan hal ini. Apa yang membuat Yesus itu jadi otoritas yang baik? Kenapa dia pantas sih dicontoh? And how does Jesus use authority? Kalau kita mau mengikuti contoh yang Yesus berikan, saya percaya banget kita akan bisa berdamai dengan otoritas kita hari ini yang ada di hidup kita. Dan terlebih lagi, kita akan menggunakan otoritas yang ada di dalam hidup kita dengan baik. Oke? Yang kedua, rethink about the power you have. Rethink about the power you have. Hari ini, apapun yang kamu lakuin atau siapapun kamu, saya percaya ada seseorang yang mengikuti kamu, yang melihat hidup kamu, bahkan mencontoh hidup kamu. So, saya mau kamu pakai hal itu untuk hal yang baik dan yang benar. Mungkin kamu bisa jadi seseorang yang stand for others. Kamu yang belain seseorang. Kamu bisa membuat seseorang mungkin berhenti dibully nih. Atau mungkin kamu bisa stop the negative talk atau gossip. You have the power to stand for others. Oke? You must rethink the power you have. Sekali lagi, oke? Kamu pasti punya kuasa atau otoritas yang ada di hidup kamu hari ini. Yang ketiga, rethink about the authority figures. Saya percaya hari ini pasti ada orang-orang yang berotoritas di hidup kamu. Dan mungkin beberapa dari mereka menggunakan otoritas dengan mungkin salah. Dan kamu gak suka hal itu. Tapi hari ini saya mau ajak kamu untuk melihat hal yang baik dari pribadi atau otoritas yang ada di hidup kamu. Yes, mungkin dia salah di satu sisi. Tapi saya percaya ada hal baik yang pernah pemimpin ini lakukan untuk hidupnya kamu. Mungkin dia yang ngajarin kamu value penting dalam hidup kamu. Dia pernah belain kamu. Dan mungkin kalau hari ini kamu ada karena dia mempercayakan hal yang besar juga buat kamu. So, let's see a bright side of him or her. Oke, mari memikirkan hal yang positif tentang pemimpin-pemimpin kamu. Tapi, ini bukan berarti kita mengabaikan realita. Jika ada sosok otoritas yang menggunakan kekuasaannya untuk hal yang membahayakan. Why? Karena Yesus nggak pernah mencontohkan kekuasaan yang ada untuk menyakiti, menyerang, atau membahayakan seseorang. Kalau kamu hari ini mengalami atau melihat hal ini, dimanapun itu, kamu melihat seseorang disakiti, atau yang lainnya, kamu harus berani untuk speak up. Bahwa hal itu nggak benar, dan mari bicara sama orang yang tepat. Siapapun yang bisa menolong kamu. Tapi hari ini,
siapapun otoritas di hidup kamu, entah itu orang tua kamu, pelatih kamu, guru kamu, pastor kamu, atau bahkan bapak rohani kamu, mereka semua ada dan bahkan mungkin annoying buat kamu. Tapi mereka ada itu nggak untuk membahayakan kamu. Mereka mau hal yang terbaik terjadi di hidupnya kamu. That's why mungkin mereka annoying karena mereka over and over again speak sama kamu, warning kamu, bahkan give you advice over and over again. Simply karena mereka care banget sama kamu. Dan sebenarnya kalau kamu mau lihat hal yang baik dari mereka, kamu akan sangat bersyukur atas apa yang mereka udah lakukan dalam hidup kamu. Contohnya, kalau kamu lihat apa yang papa mama kamu kerjakan buat hidup kamu. Perintah mereka cuma buat cuci piring, beresin kamar, atau mungkin sekedar nyapu, itu mungkin hal kecil aja yang bisa kita bantu dan lakuin buat mereka. Kalau kita lihat apa yang home leader kamu lakukan, atau bapak rohani kamu korbankan untuk bangun hubungan sama kamu, follow up kamu, mungkin sekedar respon chat atau angkat telepon, itu hal yang kecil yang bisa kita lakukan buat tolong mereka. Oke, so hari ini sekali lagi Tuhan Yesus udah kasih kita gambaran yang sangat jelas seperti apa itu otoritas seharusnya. Otoritas diberikan kepada seseorang untuk mengangkat, membantu, bahkan membuat hal yang baik dalam hidup orang lain. Dan one day, setiap kita akan memimpin dan berotoritas dalam hidup kita. Dan untuk kita bisa memimpin dan memakai otoritas dengan baik, kita perlu pulih dulu dari gambaran otoritas yang salah dalam hidup kita. Dan langkah awal buat kamu punya gambaran yang benar tentang otoritas adalah dengan mulai berdamai dengan otoritas kamu hari ini. So, pertanyaan saya singkat. Are you willing to have peace with the word authority? Apa kamu mau berdamai dengan otoritas yang ada di dalam hidup kamu hari ini? So, kalau kamu mau, hari ini saya mau ajak setiap kita untuk tutup mata. Mari tundukkan kepala sebentar. Mungkin waktu kamu tutup mata dan bilang otoritas, saya percaya ada 1 orang, 2 orang yang muncul di pikiran kamu hari ini. Dan saya mau ajak kamu, kalau pribadi-pribadi itu ternyata menyakiti kamu, mengecewakan kamu, melakukan hal yang mungkin nggak proper buat kamu. Hari ini saya mau ajak kamu untuk mengampuni mereka. Mari ampuni mereka. Mari lihat lagi muka mereka di pikiran kamu. Lalu ampuni mereka. Mari speak blessing atas hidupnya mereka. Karena gimana pun mereka adalah orang-orang yang berdiri buat kamu. Mereka adalah orang-orang yang berdoa buat kamu bahkan mungkin. Dan bahkan mungkin mereka orang-orang yang memimpin kamu di masa depan sana. Mari speak blessing for them and forgive them. Mari berikan pengampunan sama mereka. Tuhan Yesus, hari ini hamba bawa setiap anak-anak ini dengan semua hal yang mereka hadapi tentang otoritas di hidup mereka. Berdoa Tuhan biar benar. Hari ini kalau ada 1-2 hal yang mengganjal soal otoritas di hidup mereka, biar Tuhan yang beri kelegaan di hati dan pikirnya mereka. Biar mereka memilih untuk melihat hal yang baik dari otoritas yang ada di hidupnya mereka. Mari berdoa Tuhan hari ini, biar ada rekonsiliasi yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada pengampunan yang mengalir dari hidup mereka, dari hati mereka kepada otoritas di atas mereka. Entah itu orang tua, bapak rohani, pastor mereka, pelatih mereka, guru mereka, siapapun itu. Hari ini kami memilih untuk mengampuni mereka. Karena kami tahu bahwa berkat datangnya dari atas. So hari ini Tuhan, kami berdoa biar benar ada pemulihan setelah ini. Kami berdoa sekali lagi, biar hati kami cukup besar, cukup luas untuk melihat pemulihan terjadi atas hidup kami dengan otoritas kami. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap orang yang sudah mengampuni boleh bilang amin. Amin, amin, amin. So, seminggu ke depan saya mau tantang kamu untuk make time dan spend time sama otoritas yang ada di hidup kamu. Terutama mereka yang belakangan ini mungkin berkonflik sama kamu atau kamu punya masalah sama mereka. Saya percaya bahwa
kita bisa obrolin semuanya, dan saya percaya waktu kita bisa agree sama sesuatu dan kita bisa have peace with them, kita akan punya gambaran otoritas yang lebih baik ke depan sana. Oke. Have peace with them and have peace with yourself. I'll see you again. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, kita basket, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.